Puncak kehebatan Jai Itzes terjadi jelang akhir babak pertama, ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Dia tampil layaknya kesatria yang melindungi kakak Ricky intimidasi kiper Cina. Bayangkan jika Bang Jai nggak melakukan itu, mungkin aja sang kiper selain sukses mengintimidasi juga sukses mengintervensi sang wasit. Enggak cuman itu, di tengah tekanan dan drama, Bang Jai juga mampu tampil sebagai dalang cerdik. Dengan penuh wibawa, ia menggenggam bola seolah-olah siap menjadi eksekutor penalti, mengelabui pemain Cina yang mencoba mengintimidasi. Sampai pada akhirnya ketika situasi udah mulai kondusif, bola itu diberikan kepada Ole Romeni yang dengan tenang menyelesaikannya. Seusai laga, netizen di jagat maya pun menyebut apa yang dilakukan Jai Itzes adalah tindakan jenius serta kepemimpinan sejati. Bang Jai adalah sosok yang sangat disegani oleh rekan-rekan yang lain. Bahkan Justin Hubner yang biasanya mainnya gamprung sana-sini bisa sedikit ngerem di laga tersebut. Dan ketika Hubner coba untuk melakukan provokasi, seketika pulang Bang Jai memberikan teguran agar Justin aman dari kartu. Intinya apa yang dilakukan Jai Itzes membuktikan jika ia memang layak jadi kapten di setiap tim yang dibelanya. Usai laga, pemain Venezia itu mengatakan jika tim ini udah punya koneksi yang bagus satu sama lain dan gol Ole diakui membuat segalanya jadi lebih mudah. Kami punya koneksi yang sangat bagus dalam tim dan tentu kami punya ulah yang mencetak gol setiap pertandingan. Jadi mudah bagi kami di belakang, ucap Jai. Jelas kata-katanya tersebut bukan sekedar pernyataan, melainkan deklarasi bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Dukungan ribuan supporter di GBK menjadi bahan bakar bagi Itzes dan pasukannya, yang bermain bukan hanya untuk kemenangan semata, tetapi untuk kebanggaan serta harga diri lambang Garuda di dada. Dan meskipun sudah dipastikan lolos Crown 4, Jai menegaskan kalau semua pemain harus tetap fokus ketika melawan Jepang. Kami akan fokus di laga terakhir, karena itu masih sangat penting. Tentu kami sangat senang sudah lolos ke ronde selanjutnya. Tapi masih ada satu laga lagi dan itu penting buat kami, tambahnya. Berbicara soal Jai Itzes, laga ini bukanlah kali pertama Itzes menunjukkan kelasnya. Sejak debut internasionalnya pada Maret 2024 melawan Vietnam, bek 25 tahun ini telah menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang Garuda. Gol internasional pertamanya melawan Vietnam dan aksi gemilangnya di Serie A membuktikan bahwa Jai Itzes adalah bintang yang bersinar di dua benua. Hal yang kemudian membuat nama Jai laris manis di bursa transfer kali ini sempat dikaitkan merapat ke AC Milan hingga Inter Milan. Kali ini dikutip dari Diretta Calcio Mercato yang dirilis 6 Juni 2025, Itzes yang sebelumnya telah menarik perhatian klub-klub ternama Serie A kini menjadi incaran utama Bologna untuk menambah kekuatan di lini belakang. Di mana Bologna sangat mengapresiasi kemampuan Itzes dan siap mengajukan tawaran kepada Venezia untuk memboyongnya ke Emilia-Romagna. Bolanya tengah berupaya memperkuat lini pertahanan Vincenzo Italiano. Nama pertama untuk posisi bek tengah adalah Jas dari Venezia. Pemain Indonesia pemain kelahiran 2000 itu. Meskipun terdegradasi dari Venezia, tampil bagus musim ini dan menarik perhatian berbagai tim papan atas Serie A, Bologna ingin memenangkan persaingan dan memberi Italiano profil mereka, tulis laporan tersebut. Di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, pelatih Cina Branko Ivankovic menyebut sepak bola Indonesia memiliki masa depan cerah dengan Jai Itzes sebagai kapten utamanya. Terlebih di timnas Indonesia, sebagian besar memang diisi para pemain yang usianya relatif muda. Sehingga ke depan ia berharap jika Indonesia bisa sukses terutama di round 4 nanti. Dibandingkan di pertandingan pertama, kami tahu mereka banyak pemain baru di laga ini. Kami juga lihat ada banyak pemain mereka yang masih muda. Misalnya kaptennya baru 25 tahun. Jadi, saya rasa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Di kualifikasi berikutnya lawan akan lebih sulit. Tapi menurut saya Indonesia juga tim kuat. Jadi saya berharap Indonesia sukses. Semoga mereka bisa meraih hasil yang diharapkan, ucap Ivankovic. Terlepas dari apapun yang jelas malam itu, Jai Itzes bukan hanya tampil sebagai kapten, tetapi juga simbol harapan. Ia adalah benteng yang tidak hanya bisa menahan gempuran, tetapi juga menginspirasi rekan-rekannya untuk bermimpi lebih besar. Kini dengan kemenangan ini, Itzes sukses menjaga asa melaju ke putaran berikutnya. Dan Jai Itzes dengan sorot mata penuh sekat sudah siap menatap laga berikutnya melawan Jepang. Ia yakin semua elemen tim bisa bersatu untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia. Oleh karenanya tetap semangat dan sukses selalu.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert harus memilih 23 pemain untuk pertandingan krusial melawan Cina di SUGBK Jakarta dalam kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya hanya akan ada 23 pemain yang dipilih dari 32 pemain yang didaftarkan untuk pertandingan pada Kamis malam ini. Akan tetapi, Kluivert masih harus mencoret 7 nama sesuai regulasi AFC yang hanya memperbolehkan 23 pemain terdaftar. Di antara 7 pemain yang dicoret, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes tidak dapat bermain karena sanksi akumulasi kartu. Sementara itu, 5 pemain lagi harus dipilih antara kiper, lini belakang, tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan juga lini depan. Prediksi pencetan disusun untuk mempertahankan kemungkinan strategi terbaik dalam pertandingan nanti. Pilihan Patrick Kluivert untuk skuad Timnas Indonesia kontra Cina kemungkinan termasuk nama Emil Laudero, Hernando, dan Nadio Argawinata di posisi kiper. Untuk lini pertahanan nama Jai Itzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Ahmad mungkin akan menjadi pilihan. Lanjut di lini tengah ada nama Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan juga Jai Pelupesi. Kevin Dick, Yop Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam diperkirakan akan menjadi andalan di sayap kanan. Kemudian ada nama Kelvin Verdonk, Dean James, Shane Patinama, dan Jens Sayuri mungkin akan mengisi posisi di sayap kiri. Di lini serang nama Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk berpotensi menjadi penyerang utama. Viral asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor terekam kamera tengah mengamuk. Amukan ini diduga ditujukannya untuk suport tim Garuda. Momen Alex Pastor mengamuk ini terekam kamera amatir supporter tim Indonesia menyambut pemain di tempat yang diduga hotel tempat menginap. Dari rekaman video yang paledar di media sosial TikTok, tampak supporter menyambut kedatangan pemain yang baru merampungkan sesi latihan. Beberapa pemain tampak berlalu begitu saja, dan ada pula Mes Hilgers yang tengah memberikan tanda tangan ke supporter. Namun setelahnya Pastor yang turun dari bus Tampaj mengeluarkan ekspresi marah dan juga kesal ke barisan supporter di depan hotel. Terlihat pelatih berusia 58 tahun itu mengucapkan kata-kata dengan wajah kesal karena supporter yang menunggu tanda tangan atau ingin bersuah foto dengan para pemain maupun tim kepelatihan. Sontak ekspresi kesal dan marah Pastor itu menjadi obrolan netizen. Banyak yang meyakini ex-pelatih Amer City ini kesal dengan ulah supporter Timnas Indonesia. Beberapa netizen menyebut Pastor marah karena beberapa alasan. Ada yang menyebut dirinya marah karena banyak supporter yang kerap meminta foto dengan pemain. Ada pula netizen yang merasa Alex Pastor marah karena ada supporter yang kadang memberikan pemain makanan. Ekspresi kesal Alex Pastor bisa dikatakan wajar jika melihat fanatisme supporter Timnas Indonesia terhadap para pemainnya. Sebelum kemarahan Pastor, pemain tim Garuda, Kevin Dick juga dibuat review oleh kelakuan supporter Indonesia terhadap keluarganya. Kevin Dick yang datang bersama pasangan dan anaknya dibuat takut dengan supporter yang akhir memotret dan mengunggah foto anaknya yakni Naya. Bahkan lewat pesan broadcast di Instagram, eksperimen FC Copenhagen ini mengaku sedikit ketakutan untuk membawa Naya ke Jakarta. Keunggulan tuan rumah dalam serangan balik akan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan malam nanti akan menjadi krusial karena menentukan nasib kedua tim pada putaran ketiga. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Unggul poin dari Cina yang menjadi juru kunci klasemen. Seperti diketahui hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Timnas Jepang sudah mengamankan 1 tiket lolos langsung. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat di akhir klasemen akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi. Pertandingan mendatang diprediksi akan berjalan sangat sengit antar kedua tim. Selain mempunyai tekad untuk menang, Timnas Indonesia juga sedang berambisi membalas kekalahan 1-2 ketika pertemuan pertama di Cina pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Walau demikian, Sport Mole menilai lini pertahanan Timnas Cina sedang rapuh dan mudah dieksploitasi. Permainan ofensif anak asuh Patrick Kluivert, media Inggris itu memprediksi Timnas Indonesia akan menang dengan skor tipis 2-1. Sulit untuk mengabaikan kelemahan pertahanan Cina. Dan jika mereka terlalu memaksakan diri untuk mencari pemenang, Indonesia dapat menciptakan peluang melalui serangan Bali, tulis prediksi SportMe.